Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini Tuhan kami datang kepadamu untuk kami boleh datang merendahkan diri dalam doa penyembahan. Sebelum kami masuk di dalam doa penyembahan Tuhan, izinkan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk seluruh jemaat GBT Ebenezer yang saat ini juga sedang beribadah menyaksikan tayangan ini. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Urapi kami hamba-Mu yang kecil ini dengan urapan Roh Kudus, supaya firman ini kami boleh sampaikan dengan baik, dan kami akan masuk di dalam doa penyembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, ya, dan perlindungan dari Allah, sehingga kita semua boleh menikmati kasih Tuhan. Malam hari ini saudara, kita akan masuk dalam ibadah doa penyembahan. Sekalipun kita tidak bersama-sama dalam doa penyembahan di gereja, tapi saya percaya malam ini saudara juga di rumah akan ambil waktu untuk datang berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Saudara, sebelum kita masuk dalam doa penyembahan, seperti biasa saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang malam hari ini kita akan baca di dalam kitab Yesaya pasal 26. Yesaya pasal 26 ayat 20. Yesaya pasal 26 ayat 20. Saya akan bacakan Bapak Ibu semua. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Sebab apa? Ayat 21 sebagian A, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ini adalah perkataan nubuat Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel, ya, nubuatan yang akan terjadi. Karena saat itu juga umat Israel itu, waktu nubuatan Yesaya, mereka akan masuk di dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Dan nanti Tuhan akan menghukum, ya, orang-orang fasik dengan satu amarah, satu hukuman yang memang Tuhan akan hukum bangsa Israel. Itu sebabnya Yesaya mengajak umatnya supaya masuk ke dalam kamar dan tutuplah pintu sesudah kau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Amarah apa itu? Ayat 21. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, hari-hari ini, ya, kita semua juga tetap stay at home sesuai dengan saran dari pemerintah, ya. Jadi di sini saya mengajak Bapak Ibu semua, kita juga boleh mentaati apa yang pemerintah sampaikan. Begitu juga firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita supaya kita masuk ke dalam kamar, tutup pintu, ya. Nah, di sini ada dua hal, saudara. Yang pertama, ajakan untuk masuk ke dalam kamar supaya jangan tinggal di luar. Tidak boleh tinggal di luar, masuk ke dalam kamar, ya, tutuplah pintu. Yang pertama ini untuk masuk ke dalam kamar dan jangan tinggal di luar. Supaya apa? Ada dua hal. Yang pertama, supaya kita tidak terperangkap dalam badai. Supaya kita masuk dalam kamar, supaya tidak dijerat oleh iblis, oleh pengaruh-pengaruh dunia, ya, oleh ancaman-ancaman virus corona dan sebagainya. Masuklah ke dalam kamar, ya, supaya tidak terperangkap dalam badai. Seperti orang Mesir, saudara. Orang Mesir tertangkap dalam badai hujan es. Ketika Musa menghukum Mesir dengan tulah yang ketujuh, terjadi hujan es atas Mesir. Ya, karena apa? Karena Firaun tidak mengizinkan umat Israel itu keluar untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan hujan es menimpa orang-orang Mesir. Ya, kita akan baca, saudara, di dalam Keluaran pasal 9. Keluaran pasal 9 ayat 22. Saya akan baca. Keluaran 9 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir.
Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Bahkan ayat 24, dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, hujan es ini menimpa tanah Mesir. Ya, ini tulah ketujuh yang Musa sampaikan kepada umat Israel, kepada umat orang-orang Mesir, khususnya kepada Raja Firaun. Tuhan mengizinkan itu karena Firaun tidak mau mengizinkan umat Tuhan keluar dari Mesir untuk beribadah. Dari tulah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai dengan tulah yang ketujuh ini terjadi hujan es menimpa Mesir. Saudara bayangkan, bukan hujan es kecil-kecil, saudara. Bahkan di Wahyu dikatakan nanti akhir zaman akan terjadi hujan es yang begitu dahsyat. Ini akan terjadi. Itu sebabnya, saudara. Ya, mari masuklah ke dalam. Ya, masuklah ke dalam kamar. Jangan tinggal di luar. Itu yang pertama, supaya kita tidak terperangkap ya dalam badai. Saya katakan, mungkin kita bukan terperangkap dalam badai hujan es yang sekarang. Sekarang badai apa? Badai penyakit, ya, yang sekarang melanda dalam dunia ini. Mari kita masuk ke dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus masuk ke dalam? Supaya kita dapat perlindungan dari Tuhan. Supaya kita dapat perlindungan, Bapak Ibu semua. Ya, karena firman Tuhan mengatakan hanya di dalam tangan Tuhan kita dapat perlindungan. Ya, kita baca dalam Mazmur 27 ayat yang kelima. Raja Daud mengatakan, sebab ia melindungi aku ke dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku ke dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, Daud aja mengatakan bahwa Allah tempat perlindunganku, Allah yang melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku ke dalam persembunyian kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Itu sebabnya, saudara, kita harus masuk, tadi firman Tuhan, masuklah ke dalam kamar. Yang pertama, supaya kita tidak kena perangkap badai. Ya, bukan badai es, tapi badai-badai persoalan, badai-badai virus corona, badai penyakit, badai apapun yang melanda sekarang dunia ini. Mari kita masuk ke dalam kamar kita. Yang kedua, saudara, karena di dalam kamar kita ada satu perlindungan. Tuhan melindungi kita, masuk ke dalam kemahnya, masuk ke dalam rumah Allah, masuk di dalam kamar kita, saudara. Dan tutup pintu, dikatakan yang kedua, tutuplah pintu, bersembunyilah barang sesaat. Nah, kita masuk kamar, setelah masuk kamar itu harus tutup pintu. Untuk apa kita masuk kamar? Tutup pintu, saudara. Tadi dikatakan, masuk ke dalam kamarmu, jangan tinggal di luar. Untuk apa? Untuk kita dapat berdoa dan menyembah Dia. Nah, itu, ya, untuk kita dapat berdoa dan menyembah Dia. Tutuplah pintu. Tadi Yesaya tadi tutuplah pintu. Dan barang sesaat, bersembunyilah barang sesaat. Untuk apa? Untuk dapat berdoa. Kita baca Matius 6 ayat yang ke-6. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Saudara, masuklah ke dalam kamar. Ya, untuk apa? Untuk berdoa. Ayat 6 dikatakan, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang di sorga melihat yang tersembunyi. Saudara, jadi kita masuk di dalam, tadi dikatakan tutuplah pintu, bersembunyilah barang sesaat untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, mari kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, kita masuk dalam kamar. Jangan seperti dikatakan orang munafik, berdoa di pinggir-pinggir jalan, di pasar-pasar supaya dilihat oleh orang. Ya, tapi mari kalau kita berdoa atau berpuasa, nggak perlu dilihat orang. Kita cukup Tuhan sendiri yang tahu. Masuk dalam kamar, berdoa, kita mengatakan, menyampaikan sesuatu permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan akan mendengar setiap pergumulan Bapak Ibu semua. Dan yang kedua,
ya, tutup pintu, bersembunyi barang sesaat, bukan hanya berdoa, kita juga menyembah kepada Tuhan. Ayat terakhir Mazmur pasal 95. Mazmur pasal 95 ya, ayat yang ke-6 tidak salah ya. Ya, Mazmur 95 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Masuklah. Nah, ada seruan kata-kata, masuklah. Mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Amin, saudara ya. Inilah, jadi tutuplah pintu supaya kita bisa berdoa dan menyembah Dia. Malam hari ini saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati ya. Kita mau berdoa, kita masuk ke dalam, mumpung ada waktu saudara. Jadi ada waktu stay at home beberapa hari lagi ini terus pemerintah lakukan. Kita gunakan waktu ini untuk kita masuk dalam kamar, untuk kita berdoa, kita menyembah, baca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lakukan ini dengan setia, apapun problem dalam hidup saudara, sakit penyakit yang saudara alami, saya percaya di dalam nama Yesus saudara disembuhkan. Saudara akan dilepaskan dari penyakit, dari gangguan, ancaman virus corona dan segala macam saudara. Kita tidak perlu takut, kita percaya Tuhan adalah kota benteng, Tuhan adalah kota perlindungan kita. Dialah gunung batu kita. Saudara, kita percaya pada malam hari ini kita mau masuk dalam doa penyembahan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Dan ingat saudara, ketika Anda berdoa, doakan keluargamu, jangan lupa itu ya. Doakan suamimu, doakan istrimu, doakan anak-anakmu, doakan orang tuamu. Mungkin orang tuamu tidak bersama-sama dengan kamu. Orang tuamu mungkin ada di Toraja, mungkin orang tuamu ada di Makassar, ada di Jakarta dan sebagainya saudara. Mari kita berdoa buat orang tua kita, juga anak-anak kita saudara. Saudara punya anak, mungkin orang anak saudara ada di Makassar, doakan anak-anak ya. Saya juga punya anak-anak di Jakarta, cucu-cucu saya. Kita mau sama-sama berdoa saudara, supaya Tuhan melindungi kita semua. Kita masuk dalam doa penyembahan, kita tetap mengucap syukur. Demikianlah renungan firman Tuhan yang soleh saya boleh sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua pada malam hari ini. Mari saudara, kita merendahkan diri, kita masuk di dalam doa penyembahan kita. Kita angkat pujian, ku sanjung kau di tempat tinggi. Amin. Haleluya Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung, amin, Kau lebih dari yang lain, amin, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kau ku sembahkan, ku Tuhan.
sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Amin. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kau ku sembah. Mari kita nyanyi sama-sama. Haleluya. Kau ku sembah, amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah, amin. Haleluya. Kau ku sembah, amin. Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam doa penyembahan.